Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfinal Miftahfid. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya yang nomor pertama, tentang proses perancangan produksi asetaldehid dari etanol. Dalam kasusnya, asetaldehid dibuat dari etanol pada suhu 540 derajat Celcius pada tekanan 2 atm. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, yaitu pada pertama menghasilkan CH3CHO, yaitu asetaldehid yang produknya utamanya, dan produk sampingnya bisa berupa CH3COH dan CO2. Nah, CO2, O2, dan N2 merupakan non-condensable gas atau tidak bisa terlarut oleh air. Nah, sedangkan bahan lainnya mudah terlarut dalam air. Data bahan dan produknya, O2 yang digunakan adalah O2 dari udara, 21% dari O2, dan 79% N2. Udara yang dipilih karena tidak membutuhkan banyak biaya. Nah, titik didih normalnya asetaldehid ada 20 derajat Celcius, terus etanol 78 derajat Celcius, air 100 derajat Celcius, CH3COH atau asam asetat 118 derajat Celcius. Nah, O2, CO2, dan N2 itu non-condensable gas atau nggak bisa terlarut. Nah, sekarang lanjut diagram flow prosesnya dari produk asetaldehid dan etanolnya. Nah, pertama, udara akan terserap melalui filter, kemudian dikompres menjadi 2 atm, karena di sini ada prosesnya untuk tekanan jika dinaikkan akan menggeser ke kanan atau produk utamanya. Jika produk utamanya tidak dinaikkan ke tekanan, jika prosesnya tidak dinaikkan ke tekanan utama, maka tidak akan bergeser ke kiri atau bisa menjadi asam asetat atau CO2, sehingga asetaldehid tidak dapat didapatkan, kemungkinan akan menjadi sangat kecil. Oleh karena itu, suhunya akan dinaikkan dan tekanannya akan ditingkatkan dari 1 atm menjadi 2 atm. Lanjut. Nah, untuk menaikkan tekanannya kita menggunakan kompresor. Nah, untuk C2H5OH atau dibilang etanol, itu ngambilnya zat cairnya pada suhu 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Kita menggunakan pompa untuk menaikkan tekanannya jadi 2 atm. Kenapa menggunakan pompa daripada kompresor? Karena pompa digunakan untuk air, dan kompresor digunakan untuk gas. Nah, untuk memanaskannya, kita akan menggunakan steam terus dilewatkan dengan heat exchanger, kemudian dipisah dengan separator untuk bisa menguapkan C2H5OH. Kemudian, udara dan etanol akan dibakar melalui furnace hingga suhunya 540 derajat Celcius dengan dibantu udara dan bahan bakar. Kemudian kita proses C2H5OH, O2, dan N2-nya kita campur ke dalam fixed bed multitube. Nah, fixed bed multitube digunakan karena ini pada proses yang suhu yang sangat tinggi dan tekanannya sangat tinggi untuk bisa menghasilkan C3COCHO atau bisa dibilang asetaldehid. Nah, ini suhunya sangat panas, jadi nanti hasilnya adalah gas. Nah, kemungkinannya bisa dapatkan adalah CH3CHO dengan yield-nya yang sangat tinggi dibandingkan CH3COH atau CO2. Nah, untuk mengurangi tekanannya, untuk diproses kembali, untuk dipisahkan. Nah, untuk memisahkan produk utama dari produk sampingnya, kita akan gunakan valve untuk mengurangkan tekanan. Kemudian suhunya kita akan mengurangkannya dengan cooler. Nah, kemudian kita gunakan absorber. Absorbernya kita juga dibantu dengan padatan atau H2O karena bisa melarutkan air. Nah, pelarutannya ini digunakan untuk melarutkan C2H5OH yang tersisa atau CH3CHO, H2O, dan CH3COH. Terus kemudian kita proses
proses menuju ke menara distilasi. Menara distilasi ini kita mengurangkannya hingga suhunya di bawah sekitar bisa dibilang 25 derajat Celcius atau kecil lagi bisa dikatakan begitu. Tapi kalau pada tekanannya 1,7 atm, kemungkinan nggak bakal mungkin sampai 25 derajat Celcius atau bisa 100 derajat Celcius karena pada titik di normalnya CH3CHO 20 derajat Celcius ini pada suhu 1 atm atau bilang suhu atmosfernya. Suhu atmosfernya sendiri adalah 1 atm. Nah, di sini 1,7 atm. Kemungkinannya bisa di atas, bisa 100 atau sekitaran di bawah 200-an. Nah, untuk memisahkannya pakai tara distilasi, menara distilasinya kita tingkatkan suhunya untuk memisahkan CH3CHO yang kita sebut produk utamanya. Produk utamanya kita misalkan sekitar 120 derajat Celcius. Nah, kita bisa kemungkinan juga C2H5OH karena walaupun agak jauh juga titik didih normalnya, kemungkinan kecil karena volatilitas etanol itu sangat tinggi. Sehingga ada kemungkinan sangat kecil C2H5OH itu akan terangkat ke atas. Nah, kita gunakan kondensor untuk mengurangi kadarnya atau kita anggap aja habis. Nah, kemudian kita kirim aja C3CHO itu ke tempat penyimpanan. Nah, kemudian ke bawah adalah menara distilasinya. Menara distilasi ada reboiler. Reboiler ini berfungsi untuk menguapkan kembali apa yang hasil bawahnya dari distilasi. Nah, bawah distilasi ini kita gunakan CH3CHO yang paling kecil walaupun bisa dibilang 0,05 itu kan tidak bisa dibilang 0. Nah, jadi kita gunakan reboiler untuk menguapkannya kembali menjadi produk atas. Nah, jadi yang tersisa adalah C2H5OH, H2O, dan CH3COH. Nah, tekanannya kita turunkan lagi. Jadi, mungkin bisa di bawah 1,7 jadi 1,5. Nah, 1,5 kita bantu pompa untuk bisa mengirimkannya ke menara distilasi yang kedua. Menara distilasi yang kedua ini kita kirimkan, kita ada suhu sekitaran 78 derajat Celcius. Suhu titik didihnya dari C2H5OH, maka kita bisa pada tekan 1,5 atm jadinya paling sekitar 140-an. Nah, kita tingkatin jadi 150 untuk bisa mendapatkan C2H5OH yang akan kita ulang kembali prosesnya seperti sebelumnya, diproses dari heat exchanger, separator, terus di furnace dibakar hingga suhunya 540 derajat Celcius dengan suhu yang sangat panas. Ya, nanti kemudian kita buang zat-zat yang tersisanya lewat cerbong. Nah, kemudian diproses lagi oleh fixed bed multitube. Nah, ini untuk H2O-nya kemungkinan juga masih bisa terangkat karena volatilitas H2O juga tinggi walaupun bisa dibilang nggak terlalu volatilitas dari etanol. Oleh karena itu, kita kemudian gunakan kondensor lagi untuk bisa mengurangkan kadar H2O atau menghilangkan H2O dari etanolnya. Nah, produk bawahnya kemungkinan bisa berubah H2O dan CH3COH dibantu reboiler lagi untuk mengurangi etanol yang ada di produk bawah, sehingga yang tersisa adalah H2O dan CH3COH. Nah, kemudian kita kirim ke menara distilasi. Nah, menara distilasi ini gunakan suhu yang sangat tinggi karena itu pada tekanan 1,5 atm jika pada suhu titik suhunya 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm hanya H2O saja yang akan terungkap. Nah, jadi kalau ini pada 1,5 atm
kita bisa gunakan paling sekitar 170 derajat Celcius untuk bisa angkat H2O menjadi uap. Nah, uapnya ini akan dikondensasi lagi karena ada CH3COH yang akan terbawa walaupun sangat sedikit. Walaupun emang karena jaraknya H2O dan CH3COH itu nggak terlalu jauh, nggak seperti CH3COH dan etanol. Nah, untuk itu paling kita gunakan kondensor yang sangat tinggi untuk bisa ngurangin CH3COH yang ada di produk atas. Nah, sehingga H2O akan kita proses lagi ke absorbernya. Nah, absorber itulah yang kita gunakan untuk mengikat CH3CHO terus sama C2H5OH terus sama CH3COOH. Nah, kemudian produk bawahnya pasti akan kita tahu CH3COOH. Nah, kita kirim lagi ke tempat penyimpanan CH3COOH kita gunakan untuk ke pabrik yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.